Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I hope you all feel fine and keep spirit in learning. Today, I would like to explain about 4 parts of conditional tense. But today, I would like to explain about 3 parts of conditional tense, which is important when you learn and you do the test. And I hope you understand my material today and pay attention, listen, and learn. Do you know what is conditional tense or kalimat pengandaian? Conditional tense or kalimat pengandaian is used to express condition in real situation, imaginary or regret past activity. Jadi conditional tense itu digunakan untuk pengandaian, bisa untuk real situasinya ya, hayalan, atau untuk penyesalan di waktu lampau. Nah, conditional tense ini menggunakan if or unless, tapi lebih umumnya sih memakai if. Nah, contohnya for example, if I'm free in this evening, I will watch football match. You will feel cold unless you wear warm jacket. Di sini ini terdiri dari if clause dan main clause ya. Contohnya tadi, if I'm free this evening, I will watch football match. Nah, di sini kalimat ini tadi saya ambil di sini. Kalau yang if clause itu if I'm free this evening, sedangkan main clause-nya itu I will watch football match ya. Jadi kalimat ini terdiri dari 2 ya, klausa. Nah, ini koma dipakai jika if letaknya di depan. Kalau tidak memakai if, maksud saya tidak memakai koma, if-nya komanya dihilangkan ya. Contohnya seperti ini. I will watch football match if I'm free this evening. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau unless itu jika tidak, kalau bahasa Indonesianya ya. You will feel cold unless you wear warm jacket. Nah, ini. Kamu akan kedinginan jika tidak menggunakan jacket ya. Nah, ini tadi if I'm free this evening, I will watch football match. Nah, ini pengandaiannya. Jadi dia kalau saya seandainya malam ini free, saya akan menonton pertandingan bola gitu. Nah, ini nih yang akan dia lakukan ini. Nah, ini real situationnya. Oke, next. Nah, there are 3 types of conditional tense ya. Ada 3 tipe conditional tense. Ada type 1 real situation, and then type 2 imaginary, and then type 3 regret ya. Untuk penyesalan di waktu lampau ya. Jadi real itu untuk nyata, hal sesuatu pengandaian untuk hal yang nyata, imaginary untuk khayalan, dan regret untuk penyesalan di waktu lampau. Next. Nah, type 1 or real situation itu rumusnya adalah if plus simple present plus present future ya. Ini saya ingatkan kembali rumusnya jika kalian lupa. Simple present itu if plus subject plus verb 1, object plus present future itu rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Di sini present future lebih umum saya memakai will ya, karena lebih banyak yang dominan dipakai itu will. For example, if I have enough money, I will buy a new handphone. And then my mother will give me a present if I get good grade. And the third one is if it doesn't rain today, I will go to supermarket. Nah, di sini pengandaian ini untuk waktu yang akan datang. Maksudnya begini, contohnya ya. Tadi number 1, if I have enough money, I will buy a new handphone. Ini adalah sesuatu yang real ya. Maksudnya adalah pengandaian untuk waktu yang akan datang gitu. Kalau seandainya saya punya cukup uang, saya akan membeli handphone baru. Nah, mungkin kamu akan membelinya entah bulan depan, minggu depan, tapi pastikan itu seperti yang pengandaian yang untuk sesuatu yang akan terjadi gitu. Nah, itu menggunakan type 1. Next. Nah, di sini type 2 itu imaginary situation ya.
Rumusnya itu if plus simple past plus past future. Nah, ini saya ingatkan kembali rumusnya ya. Ada if plus subject plus verb to plus object, and then plus subject plus would plus verb 1 plus object. Nah, di sini simple past umumnya memakai verb 2 dan past future memakai would plus verb 1 ya. Jangan lupa kalau past future itu would plus verb 1 ya. Jangan lupa nanti di sini malah verb 2 ya. Di sini walaupun dia pakai would tetap verb 1. Dan perlu diingat kalau di sini memakai were ya. Walaupun subjeknya itu I, you, I, she, he, it ya maksud saya. Nah, all subject using to be were. Jadi semua subjeknya itu menggunakan were ya. Contohnya, for example, if I were an Indonesian idol, I would travel around the world. And then, he would build many companies if he were a president. And the third one is, if there were a winter season in my country, I would make a snowman. Nah, ini contohnya itu adalah hayalan ya, karena dia tuh berhayal gitu. Jika saya seorang Indonesian idol, saya akan keliling dunia. Tapi kenyataannya, faktanya, dia hanya ordinary people gitu, ordinary person, maksudnya adalah orang biasa gitu ya kan. He or she just a student ya, dia tuh hanya siswa biasa gitu. Dia bukan Indonesian idol, tapi dia berhayal gitu ya, seperti itu. Next. Nah, ini kita ke type 3. Type 3 itu regress situation. Jadi berandai-andai untuk sesuatu yang udah terjadi gitu loh. Jadi seperti penyesalan di waktu lampau gitu. Nah, rumusnya if plus past perfect plus past future perfect. Nah, ini ya, saya ingatkan kembali rumusnya itu if plus subject plus had plus verb 3 plus object and plus subject would plus have plus verb 3 object. Nah, sebenarnya untuk mengingatnya di sini sih lebih mudahnya kalau misalkan past perfect itu had plus verb 3 ya. Kalau past future would have plus verb 3. Pokoknya ingat-ingatnya aja tuh di sini pakainya verb 3 gitu. Kalau udah waktu lampau udah terjadi pakainya verb 3, verb 3. Contohnya, for example, if I had studied hard, I would have passed my exam. And then the second one is she wouldn't have gotten a scholarship to University of Indonesia if she hadn't registered earlier. And the third one is if we had more time to finish our assignment, we would have collect it on time. Nah, perlu diketahui kalau di sini itu penyesalan di waktu lampau ya. Seperti tadi kan nomor 1, if I had studied hard, I would have passed my exam. Berarti maknanya itu berkebalikan kan, berarti dia didn't pass ya. Nah, didn't pass his or her exam. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya conditional tense ini adalah pengandaian, dan pengandaian ini memiliki meaning ya, memiliki arti ya. Nah, di sini caranya untuk kita memahami meaningnya, meaning of conditional tense, artinya ya. Nah, kita perhatikan tadi ya, kalau kalimatnya itu positif sentence, kalimatnya positif, maka dia berubah menjadi kalimat negatif ya, negatif sentence. Tapi kalau kalimatnya negatif sentence, dia akan berubah menjadi positif sentence ya, seperti itu. Ini penting ya, diingat-ingat ya. Terus selain itu kita ingat-ingat apa lagi? Ini ya, turun satu tingkat untuk verbnya ya. Kalau type 3 dia akan turun ke type 2 ya. Kalau type 2 dia akan turun ke type 1. Dan kalau type 1 itu masih sama verbnya ya. Untuk mempermudahnya seperti ini. Jadi kalau type 3 kan verbnya verb 3. Jadi kalau tadi tipe ketiga, maka meaningnya ke tipe kedua. Maksudnya verbnya itu dirubah menjadi verb 2. Nah, kalau verbnya itu udah memakai verb 2 dalam kalimat tersebut, maka meaningnya pakai verb 1. Oke, next contohnya ya. Nah, ini ya, jangan dilupakan. Contohnya seperti ini. If I have enough money, I will buy a new handphone. Nah, kira-kira ini type berapa? Yo, masih ingat nggak? If I have enough money, I will buy a new handphone. Sebenarnya kalau kita kalimat conditional tense itu ingat-ingatnya apa ya?
bisa diketahui dari verbnya sih. Kalau misalkan ini verbnya kan if I have enough money. Oh, ini have berarti verb 1, will verb 1 berarti type 1 ya kan. Nah, setelah itu kita lihat ini kalimatnya positif atau negatif ya. Oh, kalimatnya positif. Maka kalau kalimat positif dirubah menjadi kalimat negatif. Jadi, nah, karena ini type 1, jadi same verb ya, verbnya sama. Jadi, I don't have enough money, so I won't buy a new handphone. Nah, ini dia artinya ya, yang benar ya. Yang diingat-ingat ya, kalau misalkan kalimatnya positif, maka dia berubah menjadi negatif ya. Sehingga maknanya berubah. Ini pengandaiannya, jika saya cukup punya uang, saya akan membeli handphone baru. Jadi, kalimat atau meaning artinya adalah saya tidak punya cukup uang, sehingga saya tidak akan membeli handphone baru. Nah, oke, selanjutnya ke type 3 meaningnya ya. Nih ya, she wouldn't have gotten a scholarship to University of Indonesia if she hadn't registered earlier. Nah, artinya itu kalau bahasa Indonesia, dia tidak akan mendapat beasiswa ke Universitas Indonesia jika dia tidak mendaftar lebih awal. Nah, berarti maknanya dia dapat beasiswa dong, gitu. Dia dapat beasiswa ke UI karena dia mendaftar lebih awal ya. Itu untuk type 3. Jadi verb 3 to verb 2. Nah, sekarang kalau type 2 akan berubah menjadi verb 1 ya. Nah, contohnya gini. If I were an Indonesian idol, I would travel around the world. Ini kan benar-benar berhayal ya. Jadi kalau ini jadi berubah ke verb 1 ya. I'm not an Indonesian idol, so I will not travel around the world ya. Jadi maksudnya meaningnya itu yang benar gitu. Nah, ini kan berhayal gitu, berandai-andai gitu. Nah, ini yang benar. Berarti dia tidak seorang Indonesian idol gitu. Dia tidak akan keliling dunia. Nah, ini tadi adalah contoh-contoh dari saya ya. Nah, kalian bisa mencari referensi-referensi lain untuk bahan belajar kalian supaya kalian lebih memahami kembali materi dari saya. Ya, oke. Learn hard, reach the future. Okay, students, that's all my material about conditional tense. I hope you understand my material. If you are not understand, you may ask me. And don't forget to do the exercise. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.